Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera. Kembali kita mengikuti acara yang kita nantikan, Wanita Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami untuk mendengarkan kebenaran ini. Bapa menaruh kebenaran-Mu di mulut anak-Mu, gembala kecil ini Erastus Sabdono. Taruh ya Bapa suaramu, hikmatmu, nasihatmu kepada kami. Khususnya yang ditujukan kepada kaum ibu, kaum wanita. Dan kepada semua kita. Bapa, kami sambut kebenaranmu, nasihatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, senang saya bisa kembali mengunjungi saudara dalam Wanita Surgawi. Saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan demikian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudaraku, dari pembacaan tadi, saudaraku, ada 4 kata Tuhan, ya. Dan semua kata Tuhan di sini dalam teks aslinya Yahweh, ya. Yod he wohi, Yahweh. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis Tuhan huruf besar semua, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Apa yang kita baca ini menunjukkan adanya pergumulan hidup seseorang, saudara. Pergumulan hidup seseorang. Nah, dari hal ini kita menemukan satu kebenaran. Bahwa orang yang mengenal Tuhan, orang yang bertuhan, istilahnya yang mudah ya, itu bukan berarti tidak memiliki masalah. Ya, ini orang kenal Tuhan ini, ya. Ia menanti-nantikan Tuhan, ia berseru kepada Tuhan. Ini orang yang mengenal Allah, dia mengerti apa itu memuji Tuhan. Tetapi bermasalah hidupnya. Sederhana tetapi tidak sederhana. Saya kira saudara semua tahu bahwa orang hidup pasti punya masalah. Ya kan? Pasti saudara berkata amin. Namanya juga orang hidup Pak, bermasalah. Tetapi ketika menghadapi masalah, ketika memiliki masalah, marah. Tidak suka. Bersungut-sungut. Lalu
mencari kambing hitam, penyebab masalah itu siapa, dan sampai titik di mana orang bisa marah terhadap Tuhan. Saya sudah bertemu orang-orang yang marah kepada Tuhan itu, saudara. Ini bentuk unjuk perasaan atau demonstrasi. Ya, seperti satu pertanyaan di Anda bertanya, Alkitab menjawab, ya. Ketika mengalami beberapa kali musibah, dia tidak mau ke gereja lagi. Nah, ini kan namanya unjuk perasaan, demo gitu, demo. Mungkin hatinya merasa puas gitu, tidak ke gereja. Seakan-akan dia berkata kepada Tuhan begini, rasain aku tidak mau ke gereja. Loh, padahal yang rugi itu dirinya sendiri. Rasain aku tidak mau ke gereja. Yang rugi itu dirinya sendiri. Ya. Seperti anak kecil ya, yang lagi marah terhadap orang tua lalu berkata, rasain aku tidak mau makan. Ya. Mati kamu nggak makan. Loh ya. Misalnya orang tua berkata, udah ayo matikan itunya, TV-nya, udah jangan main game terus, sudah sekarang belajar. Marah, saudara. Saya tidak mau makan. Karena saya dilarang nonton TV atau main game, saya nggak mau makan. Bukan nggak boleh. Sudah dari tadi, kata mamanya. Dari tadi kamu main, sekarang kerjakan dulu PR-nya. Nggak mau. Padahal mengerjakan PR pun juga demi kebaikan anak itu. Nggak mau, katanya. Saya nggak mau makan. Ya udah ini makan dulu. Nggak mau. Rasain loh, gua kagak mau makan loh. Loh, kok demonya kok begitu. Demo untuk kepentingan sendiri. Atau contoh sederhana, bukan makan ya, tidak mau mandi. Aduh, saya tidak mau mandi, biarin, tidak mau sikat gigi, nggak mau mandi. Loh lah, kamu rugi sendirilah. Nggak mandi nanti gatel-gatel, nggak sikat gigi nanti kamu sakit gigi. Kamu tahu nggak orang sakit gigi bisa 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Aduh, ini loh, ada saja orang marah kok kepada Tuhan loh, piye toh, ya. Ya. Ini kenal Tuhan tapi bermasalah. Lah masalah itu memang bagian hidup kita. Kalau orang tidak bermasalah ya tidur saja. Tidurnya di kuburan. Itu baru selesai. Ya, selama masih belum tidur di kuburan ya pasti bermasalah. Hidup ini bermasalah. Makanya ya saudara, kita itu merindukan tempat di mana tidak ada masalah yang menyakitkan. Kalaupun ada masalah, itu masalah yang membahagiakan. Nah itu di kerajaan surga saja. Hanya surga saja. Kita harus memaksa diri kita untuk memindahkan hati kita di surga. Itu yang sering saya katakan. Kalau terus menerus begitu, ya, harapannya ditaruh di surga, membayangkan surga, nanti di surga indah, dunia bukan rumahku. Wah itu nanti baru benar-benar merasa bagaimana memindahkan hati di surga. Nah selama kita di dunia tentu kita pasti menghadapi masalah. Masalah kecil, masalah besar. Kadang-kadang masalah tidak besar-besar banget itu ya saudara, yang tidak mengancam nyawa, tidak mengancam nafkah, tidak mengancam nama baik. Soal-soal sepele itu pun bisa membuat kita marah sampai murka. Dan kalau sampai kita marah berlebihan malah bikin dosa. Soal kecil saja bisa membuat kita marah. Ya. Misalnya asisten rumah tangga atau pegawai kita di rumah tidak menaruh kunci di tempatnya. Ini kunci gerbang ini, taruh itu di tempat yang sama. Jangan sampai nanti ada apa-apa, kebakaran misalnya, tidak diharapkan. Atau ada apa-apa baru nyari kuncinya di mana. Baru kunci gerbang kalau tidak dibuka kan tidak bisa keluar rumah. Kalau pintu gerbang itu dari besi. Nah, mengerikan kan? Ditegur lagi. Taruhnya masih tidak tepat.
Nah itu bisa marah. Tidak salah, tapi marahnya jangan sampai berlebihan. Nah, si A tidak taruh kunci di tempat yang tepat. Nanti lain waktu si B lagi. Kesalahan si A ini sudah di atas kepala kita dan numpuk. Lalu si B melakukan kesalahan yang baru kali itu. Nah, ini akhirnya kesalahan si A yang numpuk itu dijatuhkan semua ke B. Wes rasakno. Itu nggak bijaksana. Kita bersalah. Dan hal begitu diizinkan Tuhan loh. Diizinkan. Tapi kalau kita sadar masalah itu ada, pasti kita alami dan ada maksud Tuhan. Maka kita bisa melihat kok ada masalah ini ya. Kenapa ya? Yang pasti harus ada masalah. Kalau sampai ya ada orang berkata begini, wah saya mah diberkati Tuhan, saya dilindungi Tuhan. Wah Tuhan tuh menaungi saya. Saya tuh nggak pernah punya masalah. Wah, ini orang ajaib. Mesti dia dilestarikan. Di lemari es. Dibekukan. Nah, bukan manusia. Di lemari es itu. Lemari es kamar mayat maksudnya. Kok bisa lo bicara begini? Saya ini dilindungi Tuhan, diberkati, diprotek Tuhan. Saya tidak pernah punya masalah. Lah. Ini mesti dilestarikan, dibekukan di freezer, lemari es. Nah memang nanti setelah saudara makin dewasa, masalah tidak menjadi masalah. Jadi Anda berkata, saya nggak punya masalah. Bukan tidak punya sama sekali, ada tapi tidak aku anggap itu masalah. Itu nutrisi, itu berkat. Begitu ya. Nah, ibu-ibu nih ya, kaum wanita ini ya, banyak yang tidak dewasa. Terus terang ya, banyak ibu-ibu yang pikirannya pendek. Sumbu pendek. Ada masalah dikit, meledak, biar. Sekarang sudah jarang ada petasannya. Mungkin juga ada ibu-ibu yang belum pernah bakar petasan. Kenapa takut? Tapi kalau saya laki-laki ini sudah dulu mainannya petasan terus, saudara. Dari petasan yang besar sampai namanya petasan lombok ya. Itu pakai tangan gini, tas. Pakai tangan gini, tas. Itu bisa meledak di tangan terus panas di sini. Tapi kalau sampai petasan besar robek kulit. Terus, ya. Petasan itu ada sumbunya. Kalau itu petasan besar, sumbunya panjang. Karena setelah dibakar harus lari jauh. Meledak dia. Kalau petasan lombok yang kecil sumbunya pendek. Tas nih. Dalam jarak 2 meter, 1 meter meledak. Tas. Jangan petasan besar sumbunya pendek. Baru gini biar muka kita bisa rusak saudaraku ya. Betul. Itu sumbunya harus panjang, ditunggu lama baru biar. Nah kalau ibu-ibu yang sumbu pendek, nah ini dia. Sedikit masalah, biar meledak. Nah seneng saya ada masalah ini. Aku udah suka ada begini. Loh suka nggak suka itu masalah ada bu. Ya, ibu jangan sumbu pendek. Kalau orang sumbunya pendek, terus-menerus gampang meledak. Anda tahu lama-lama apa? Tidak punya sumbu. Kalau sumbunya pendek, terus dikit-dikit mati gitu. Lama-lama nggak punya sumbu. Jadi begitu ada masalah, aduh, udah nggak punya sumbu. Aduh, lama-lama dia sakit jiwa. Udah. Makanya yang pertama bu, masalah pasti ada. Oh, udah tahu lah Pak, dan khotbah begitu lagi udah tahu lah. Saya juga sudah berkata tadi, Anda sudah tahu, banyak orang tahu. Tapi faktanya tidak mau tahu. Begitu ada masalah, ini gara-gara siapa sih? Tuh. Cari kambing hitam. Ini gara-gara si Anu, sampai niat ke atas. Marah sama Tuhan. Waduh, ibu. Marah kok sama Tuhan. Ya, seperti anak kecil itu. Saya nggak mau makan. Saya nggak mau mandi. Loh, yang rugi kamu sendiri. Saya tidak mau ke gereja. Loh, itu fakta.
Orang-orang yang kecewa dengan kehidupan ini lalu tidak mau ke gereja. Apalagi yang mengecewakan dia pendeta, aktivis, majelis, teman sepelayanan. Wah udah. Dia mau menyakiti hati orang itu dengan menyakiti Tuhan. Dia mau berkata, saya nggak mau ke gereja. Mau lebih sakit hati, gua pindah agama. Tuh, ngawur kan? Saya sudah dengar orang berkata, saya lebih baik pindah agama nih. Oh, dia kecewa terhadap orang Kristen lalu pindah agama. Loh, kok you bikin masalah besar itu. Keselamatan itu dalam Yesus Kristus, ya harus tetap setia. Jadi sekarang saudara-saudaraku, saudara harus benar-benar mulai menerima masalah. Kenapa ya? Karena masalah itu memuat berkat. Masalah itu ada berkatnya. Masalah itu pasti mendewasakan. Itu sudah pasti. Di balik masalah itu pasti ada sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita untuk kita ubah. Ya pasti saudaraku, pasti. Saudara yang bekerja di kantor ya, tiba-tiba bos kok begitu ya. Kok saya diperlakukan begini sama pimpinan? Kenapa kolega teman bisnis saya kok begitu? Wah, itu semua pasti ada maksudnya Tuhan. Ada maksudnya Tuhan. Saudara bekerja di satu perusahaan, lalu ada orang tidak senang dengan posisi atau kedudukan saudara. Dia memang mau menggantikan posisi saudara, lalu dia mencoba untuk menggeser saudara, membuat cerita-cerita bohong supaya saudara bisa dipecat, supaya saudara bisa lengser. Saudara berkata, kenapa bisa terjadi ini? Lah nggak usah tanya kenapa. Tapi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya melalui keadaan ini? Ya kalau mau pakai kata mengapa, jawabnya haruslah, maksud saya jawabannya harus kita temukan dalam diri kita, bukan dalam diri orang lain. Mengapa kamu buat begitu? Itu kan biasanya. Yang benar, mengapa aku mengalami ini? Apa dalam hidupku yang akan diubahkan Tuhan? Ini benar-benar sehat. Kalau saudara menjadi orang Kristen seperti itu, benar-benar sehat. Kristen yang dewasa. Ya Bu? Ingat ibu-ibu, kaum wanita atau bapak-bapak yang mendengar firman ini, masalah itu bagian hidup. Kalau tidak mau punya masalah, boleh tidur di mana? Kuburan. Ya. Lalu kalau ada orang sampai berkata, aku tidak punya masalah. Tuhan tuh lindungi saya, proteksi saya, sehingga saya tidak punya masalah. Wah, ini mesti dilestarikan. Di freezer kamar mayat. Nggak mungkin. Memang kalau dewasa rohani, seseorang bisa tidak menganggap masalah sebagai masalah. Tidak menganggap problem sebagai problem. Kenapa? Karena dia tahu bahwa problem atau masalah hidup yang dialami itu mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Nah, sekarang nih kita lihat firman Tuhan yang tadi kita baca. Apa yang kita lakukan kalau kita punya masalah? Saudara punya masalah. Saudara pikir saya tidak punya masalah. Oh, masalah saya belum tentu lebih kecil dari masalah saudara. Benar saudara. Tuhan menjadi saksi. Masalah saya juga besar. Benar-benar besar. Tetapi mari saya bagikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Paling tidak masalah berat yang Tuhan izinkan kita alami adalah membawa kita datang kepada Tuhan. Tuhan bisa membawa kita kepada keadaan di mana kita memiliki masalah yang besar, yang melampaui kekuatan kita. Dan itu sebenarnya sebuah isyarat
isyarat kita mencari Allah. Kalau masalahmu kecil, kamu tidak perlu mencari Tuhan. Tapi kalau masalahmu besar, kamu akan pasti mencari kekuatan di luar kemampuan. Ya saudara, jadi masalah besar itu bisa merupakan panggilan agar kita memandang Tuhan. Aku menanti-nantikan Yahweh. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Karena bagi orang-orang Yahudi di masa tertentu memanggil nama Yahweh itu dianggap tidak sopan. Kalimatnya bisa begini, aku sangat menanti-nantikan Adonai, Tuanku. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi supaya kita itu berseru kepadanya. Tuhan mau memberi kita perhatian, saudara. Ya, seperti seorang juru foto mau foto seseorang. Lalu orang itu ya mau difoto berdiri, tapi dia mundur-mundur. Rasanya dia pengen cari posisi yang bagus, mundur-mundur. Padahal di belakangnya itu jurang. Stop. Tapi masih nekat. Ambil batu ini fotografer, dia timpuk. Fotografer waktu timpuk itu, maka yang akan difoto jadi marah. Loh, kenapa? Kenapa kamu? Coba lihat belakangmu. Dia nengok, jurang. Tuhan timpuk saudara dengan masalah supaya Anda jangan jauh dari dia. Jauh dari Tuhan itu kebinasaan, saudara. Jadi masalah besar itu merupakan panggilan. Jadi kalau masalah saudara dan masalah saya itu besar, itu panggilan. Supaya kita mengadah kepada Tuhan. Faktanya. Kalau orang masalahnya kecil itu, tidak mencari Tuhan. Dia berkata, kecil itu mah cerek. Begitu ada paus, wow, baru minta tolong Tuhan. Maka Tuhan mendatangkan paus. Ya. Kalau teri Anda malah digoreng teri. Dibuat rempeyek. Sekarang Tuhan mengizinkan saudara mengalami begitu. Ya. Ia mendengar teriakku minta tolong. Ya iyalah, orang memang Tuhan memang memberi persoalan supaya kita datang kepadanya. Pasti teriak kita itu didengar. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Supaya jangan jatuh ke jurang, jangan masuk lubang kebinasaan. Diberi masalah. Masalah terbesar hidup itu kalau orang terpisah dari Allah. Aduh, yang lain itu tidak ada artinya dibanding dengan kebinasaan. Tidak ada artinya dibanding dengan api kekal. Masalah apapun kecil sudah dibanding dengan api kekal. Itu masalahnya. Jadi ditimpuk batu itu kalau seandainya benjol itu pun nggak masalah dibanding masuk jurang. Oke? Jadi bersyukur kalau saudara punya masalah besar supaya matamu memandang Tuhan. Haleluya. Ya. Engkau mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Jadi masalah kecil untuk menyelamatkan kita dari masalah terbesar hidup. Ya. Kalau saudara berkata, Pak, tapi masalah saya benar-benar besar, Pak. Kenapa? Bangkrut saya, Pak. Rumah saya disita, Pak. Sekarang saya rumah kontrak. Oke. Lalu, ya sekarang saya kontrak, Pak. Nggak punya rumah sendiri. Ya, kamu tidak punya rumah sendiri sampai kapan sih? Ya nggak tahu, Pak. Sekarang berapa umurmu? Ya 55. Ya, kalau kamu mati umur 70 tahun, cuma 15 tahun kan? Nggak punya rumah. Kalau kamu masuk neraka, selama-lamanya nggak punya rumah loh. Lebih baik kamu tidak punya rumah 15 tahun. Daripada tidak punya rumah selama-lamanya. Ayo. Ya Pak Eras bisa aja ngomong gitulah. Ya memang mesti begitu. Lebih baik tidak punya rumah 15 tahun daripada
ya tidak punya rumah kekekalan. Ya udahlah, enggak punya rumah 15 tahun ya, tapi di kekekalan punya rumah. Tapi kan kita masih hidup di dunia sekarang, Pak. Loh, justru masih hidup di dunia itu persiapan untuk memiliki rumah kekal. Jangan saudara pikir nanti setelah mati baru nyari rumah. Ya enggak bisa nyari rumah kekal itu mulai sejak sekarang. Gara-gara kamu sibuk bisnis, kamu sibuk cari uang, bukan enggak boleh, memang harus sibuk. Tapi kamu lupa Tuhan, itu masalahnya. Maka jangan sampai dibuat bangkrut baru mencari Tuhan. Mestinya tidak makan korban ya. Jadi mestinya itu idealnya nih saudara, tidak usah dipukul ya, baru mencari Tuhan. Mestinya cukup diperingatkan, udah bertobat. Tidak usah sampai dilempar batu, digampar baru datang ke Tuhan saudara. Ya, bersyukur ya. Masalah kecil menyelamatkan masalah besar. Oke, iya. Ingat kisah di Lukas 16, yaitu mengenai Lazarus dengan orang kaya. Lazarus datang ke rumah orang kaya itu masalah bagi orang kaya. Ya, borokan, dia lagi makan enak, lihat borok apa enggak bisa nafsu makannya habis. Saudara, ya kok ini ada gembel bau, bisa bau juga, bisa bau koreng juga. Selera makanku bisa habis nih, masalah. Anjingnya menjilati, lalu habis anjing yang menjilati datang lagi ke tuannya. Lah apa nggak bawa bau koreng? Tetapi sebenarnya Lazarus itu masalah kecil yang membuat dia terhindar dari api kekal. Yo, dia tidak mau menyelesaikan masalah kecil. Dia nggak mau menyelesaikan, dia punya masalah besar di kekekalan. Ya kan, setelah dia meninggal, dia lihat Lazarus di pangkuan Abraham, dia berkata kepada Abraham, tolong Abraham, taruh tuh, suruh Lazarus taruh ujung jarinya. Saya haus. Bos, main suruh aja. Di bumi boleh jadi bos, di surga, di kekekalan enggak bisa jadi bos. Tapi dasar watak bos Abraham aja disuruh, kurang ajar. Kalau Abraham ini kan bapaknya orang-orang Yahudi. Mereka menghormati Abraham, berani nyuruh Abraham. Nah ini saudaraku. Jadi kalau kita mendapat masalah-masalah itu berkat. Ya. Saya juga kadang-kadang mikir begini, aduh capek banget ya. Pak Eras tuh orangnya baik. Kalau minta tolong Pak Eras dibantu, ya jadi rame lah. Ya. Aduh, capek. Tapi kalau kita merasa itu masalah dan kita tidak menyelesaikan, ngeri nanti di kekekalan. Maaf Pak Eras ya, saya merepotkan Pak Eras. Kalau Anda mendengar orang berkata begitu ya, maaf Bu, saya merepotkan Ibu. Saudara harus berkata begini, kalau saya tidak direpotkan, saya ini seperti warung yang nggak laku. Ini cuan, ini untung, bisa nolong orang. Direpotkan itu cuan, itu untung saudaraku ya. Jadi masalah kecil menyelesaikan masalah besar. Lalu Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ini luar biasa. Ketika Tuhan menolong kita, ya ini Mazmur pasal 40 ya. Ketika Tuhan menolong kita, ada nyanyian baru. Jadi nyanyian baru di sini bukan nyanyian yang dikarang oleh seorang komposer atau komponis. Lalu kita belajar nyanyi lagu baru. Nyanyian baru di sini artinya pengalaman baru. Ya, kalau saudara ditraktir orang makan bakso, saudara nyanyi aku terima kasih ditraktir makan bakso. Tapi satu kali tiket pergi ke Eropa, nyanyian lagi, nyanyian baru. Aku senang pergi ke Eropa. Pengalaman baru. Tuhan pun memberikan nyanyian baru. Ada orang tanya gini, Pak Eras kapan tulis lagu? Ya, tulis aja. Dan orang dekat saya tahu bahwa kalau saya banyak masalah, lagunya banyak.
Ini Pak Eras banyak ngarang lagu, pasti masalahnya banyak. Jadi kalau saya punya masalah banyak, lagu saya banyak. Ya tentu tidak mutlak begitu, tidak selalu. Masalah hidup itu membuat kita ini memiliki pengalaman baru. Jadi saudaraku, ketika saya kena COVID, lalu saya menyelesaikan dengan itu, dengan dengan pergumulan bersama Tuhan tentunya. Lalu muncul lagu baru, ya. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, itu. Setelah kena COVID banyak masalah, lagunya muncul lagi. Engkau perlindungan. Ada saja saudaraku lagu baru. Kenapa? Karena masalahnya baru. Masalah baru memberi nyanyian baru. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Maksudnya adalah begini. Persoalan yang Tuhan izinkan kita alami pasti ada jalan keluarnya. Di situ kita punya pengalaman baru. Dan pasti orang di sekitar kita melihat apa yang kita alami dalam hidup ini. Dan mereka akan melihat satu kesaksian hidup. Kesaksian hidup dari orang yang berjalan dengan Tuhan. Jadi kita menjadi kesaksian yang nyata, yang hidup melalui persoalan yang kita alami. Dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga orang berkata, sungguh Allahmu hidup. Ingat ketika Laut Kolsom terbelah, bangsa Israel bisa melewati Laut Kolsom atau Laut Tiberau, dan Firaun beserta tentaranya tenggelam di Laut Tiberau. Mereka menyanyikan nyanyian, mereka memuji-muji Tuhan. Dan bangsa-bangsa takut terhadap Israel. Kenapa? Allahnya hidup. Allahnya nyata. Itu menjadi kesaksian. Saudara harus menjadi kesaksian. Misalnya di satu keluarga besar, saudara paling dibenci oleh mertua. Menantu yang paling dibenci. Kalau kumpul bersama, ya, sengaja dimaki di depan menantu-menantu yang lain. Sengaja ditunjuk-tunjuk kesalahannya. Ya, di belakang diomong-omongin. Tapi saudara diam. Kenapa diam? Karena belajar lagu Pak Eras. Ajarku diam, diam, diam. Ya karena belajar firman tentunya saudara. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan berbantah-bantah. Ya. Kamu itu loh gak pernah kasih uang ke mama. Loh padahal dia ngasih uang loh. Kamu itu gak pernah loh kasih uang ke mama. Kalau melawan nanti mamanya yang malu. Mertuanya yang malu. Jadi maaf mam. Oh diam aja. Ya udah. Waduh rusak reputasiku dong. Ya. Tidak. Tuhan itu pasti nanti akan menunjukkan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa dusta, siapa yang jujur. Allah itu hidup. Nah, saudara, misalnya begitu, saudara diam, ya. Suami-suami yang nggak tahu diri, ya, ngomongin istri kepada orang tua atau kepada saudaranya. Istriku tuh nggak tahu diri. Gak bisa ngurus suami. Padahal ngurusnya sudah begitu rupa. Gak bisa ngurus anak. Anda itu bisa mengalami hal begitu. Tapi ingat. Diam. Nanti orang akan melihat. Ya, bahwa Anda di pihak Tuhan. Tuhan pasti akan menunjukkan bahwa Anda di pihak Tuhan. Orang jadi takut nanti. Jadi begini, ketika Anda mengalami begitu, saudara cukup berkata, jika aku salah, biar Tuhan yang menghukumku. Jika aku benar, ya biarlah orang masing-masing berurusan dengan Allah. Kalau aku di pihak Tuhan, pasti dia tidak di pihak Tuhan.
Kalau dia di pihak Tuhan, aku pasti di pihak setan. Maka periksa diri. Saudara salah atau benar? Kalau saudara pasti benar, Anda bertobat, hidup suci, taati firman, Anda di pihak Tuhan kan? Pasti dia tidak di pihak Tuhan. Percuma dilawan. Karena musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita kuasa gelap. Dia dikuasai kuasa gelap. Mertua ini sudah dikuasai kuasa gelap. Makanya mau menghancurkan saudara. Kuasa gelap itu tahu Anda ini orang benar. Kalau terus-menerus dibiarkan begini, dia akan menyelamatkan jiwa-jiwa keluarga besar itu. Nanti menantu-menantu yang lain bisa jadi bertobat gara-gara saudara. Maka saudara harus dihabisi. Nah itu kuasa gelap itu begitu. Jadi mertua Anda itu dikuasai kuasa gelap. Bagaimana merusak kredibilitas, merusak nama baikmu, supaya engkau tidak bisa pengaruhi orang. Supaya engkau tidak bisa menjadi berkat bagi orang. Mesti dirusak nama baiknya. Tapi kalau saudara memang di pihak Tuhan, Tuhan lindungi. Tapi kalau memang saudara itu brengsek, rusak, ya tetap rusak aja. Makanya saudara kalau benar, hidup benar, jangan takut. Tuhan pasti melindungi, menjaga saudara. Dan itu akan menjadi kesaksian. Itu yang namanya surat terbuka. Kalau tidak ada kejadian itu, Anda tidak bisa memancarkan cahaya. Pasti nanti orang akan melihat. Menantu yang lain akan melihat. Ini si Neng ini begitu loh disakiti sama mama mertua. Kok bisa ya? Dia tidak melawan, tidak jelek-jelekin mama mertua di depan kita. Dipancing-pancing menantu yang lain, dia diam saja. Gimana sih tuh mama ya kok begitu sama kamu? Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kamu lawan dong. Kamu kan nggak salah. Aku tahu sendiri kok kamu transfer uang ke mama. Oh, it's okay. Nah, Anda jadi surat terbuka. Baru orang berkata, aku baru menemukan loh Yesus yang hidup di abad 21. Sampai orang berkata begitu. Saya lihat ada Yesus hidup di abad 21 di dalam diri orang ini. Ini teladan. Kalau masalah kecil Anda tidak bisa menjadi teladan, Bu. Harus masalah besar begitu, ya. Oke. Saya ingat ada seorang pendeta di daerah yang GSKI tidak diterima ramah, ya pendeta ini di satu daerah ya di Indonesia bagian timur. Anaknya dipukuli, ditunjukkan ke kami fotonya ya, bengkak. Lalu apa yang dilakukan pendeta ini? Padahal ini orang dulu emosian. Berangasan. Loh, saya kenal karena mantan mahasiswa saya. Dan beberapa waktu yang lalu, ya dia melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Galaknya minta ampun. Sekarang dia berkata, Pak, saya diam saja. Saya melihat keteladanan. Ya, saya melihat keteladanan dari ketua sinode kita. Diam. Ini baru kejadian 2 minggu yang lalu ya. Saya cerita ini sebenarnya tidak persiapan. Ya memang begitu, nanti Bapak ini akan mendengarkan wanita surgawi bisa mengkonfirmasi benar yang saya katakan. Ini Bapak ini emosian banget nih orangnya. Tapi sekarang bisa berkata, saya diam Pak. Saya tidak membalas. Nah nanti dia akan jadi teladan bagi orang lain. Baru orang lain bisa berkata, saya melihat Yesus hidup di abad 21 dalam diri orang itu. Mantap ya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Orang yang angkuh itu artinya orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara, kita sering tergoda bergantung kepada manusia. Jangan mengecilkan Allah. Kalau kita menghadapi masalah-masalah besar yang mengancam kita,
kita percaya Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia. Memang nanti ada saja orang yang bisa menolong kita lewat manusia lain. Oh iya, tapi bukan kita yang minta tolong, orang lain yang mengaturnya. Nah itu bukan salah kita, saudaraku. Biar orang lain. Jangan bergantung kepada manusia. Ketika kita takut, kita khawatir, kita cemas menghadapi masalah, kita tuh menghina Tuhan. Kita melecehkan Tuhan. Jadi ingat, jangan melecehkan Tuhan dengan sikap ini. Jangan melecehkan Tuhan dengan sikap ini. Jadi merasa takut, khawatir, itu melecehkan Tuhan. Jangan takut. Kalau kita benar di pihak Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita. Ibu-ibu pasti banyak masalah ya. Ada ancaman-ancaman dalam hidup saudara. Kalau saudara percaya Tuhan, Tuhan lindungi saudara. Jangan takut sekecil pun, jangan takut. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Oh luar biasa, banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan. Nah baru dia mengalami banyak yang Tuhan kerjakan. Ajaib maksud-Mu untuk kami. Apa? Mendewasakan, membawa kita datang kepada Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, baru kita lihat perbuatan ajaib Tuhan ketika kita menghadapi masalah-masalah besar. Dan maksud-Mu untuk kami, ada maksud Tuhan di balik sebuah masalah itu. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Engkau tiada duanya, Engkau tak tergantikan. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Wow, banyak perbuatan tangan Tuhan yang besar. Saudaraku, saya percaya ini akan memberkati saudara. Ya, inilah pesan saudara, pesan untuk saudara dari Tuhan. Ya, mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati setiap ibu-ibu ini yang mengangkat tangan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di Wanita Surgawi minggu depan. Jangan lupa doa pagi setiap hari jam 5 dengan saya. Tuhan memberkati.